Assalamualaikum, halo teman-teman. Nama saya Muhammad Gozali. Di sini saya akan memperlihatkan tutorial membuat atau mendesain rangkaian running LED di software Proteus 8. Langsung saja kita buka. Di sini saya sudah memiliki lembar projectnya. Lalu kita ambil atau pick komponen. Yang pertama yaitu ada IC 555. Kita pilih yang ini, lalu double klik. Lalu komponen kedua yaitu ada IC 4017. Kita pilih yang ini. Lalu selanjutnya kita cari kapasitor dan kita pilih yang aktif. Selanjutnya kita ambil lampu LED-nya dan juga kita ambil resistor dan juga satu lagi yaitu resistor variabelnya dengan device name port HG. Kita klik OK. Lalu kita sudah bisa rangkai. Kita letakkan terlebih dahulu IC 4017. Lalu di sebelahnya kita letakkan IC 555 dan di tengah-tengah antara keduanya kita letakkan resistor variabel dan kita atur lalu letakkan di sini. Oke, selanjutnya kita sudah bisa menyusun lampu-lampu LED. Di sini teman-teman perhatikan juga ya kaki-kaki lampu LED-nya, dimana yang menghadap ke bawah atau yang di belakangnya itu nantinya akan dihubungkan ke IC 4017. Jadi di sini kita rangkai sedemikian rupa membentuk huruf Z. Lalu kita atur dan kita rapikan susunannya. Oke, nampaknya sudah terlihat rapi. Selanjutnya kita berikan resistor di setiap lampu LED-nya. Jadi setiap lampu LED memiliki masing-masing resistor. Jadi resistor ini kita atur dulu besar hambatannya sebesar 200 ohm. Lalu bisa kita rotate atau rotasi agar nantinya ketika kita menghubungkan resistor ini dengan lampu LED bisa kita hubungkan dengan lebih mudah. Selanjutnya kita tinggal copy komponen resistornya untuk lampu LED lainnya. Oke, sudah semuanya. Lalu kita letakkan resistor satu lagi di sini dan juga selanjutnya kita letakkan kapasitor di bawah sebelah kiri dari IC 555. Di sini kita membutuhkan dua kapasitor. Oke, kita agak geser terlebih dahulu biar tidak terlalu jauh. Oke, selanjutnya kita bisa rapikan resistor ini. Lalu di kapasitor 1 bisa kita atur nilainya sebesar 10 mikrofarad dan juga pada kapasitor kedua kita atur sebesar 100 nanofarad. Oke, selanjutnya sudah bisa kita hubungkan kabel ke masing-masing kaki-kaki komponen. Oh ya, kita juga memerlukan power atau VCC dan juga ground. Bisa kita letakkan sini. Lalu
sudah bisa kita hubungkan setiap LED ini ke kaki pin yang ada di IC 4017. Jadi sudah bisa teman-teman hubungkan berurutan sesuai dengan yang teman-teman lihat seperti ini. Lalu juga sudah bisa kita hubungkan setiap lampu LED dengan resistornya masing-masing. Dan juga setiap resistor ini akan saling terhubung satu sama lain. Kita hubungkan terlebih dahulu setiap resistor, dan resistor ini akan kita hubungkan ke ground. Oke, sudah. Lalu bisa kita atur kabel yang ada di bagian sebelah sini. Kabel yang ada di IC 17 itu kita hubungkan ke ground, lalu kita hubungkan dari IC 55 ke kedua kapasitor yang kita punya. Kaki yang ada di bawah dari IC 55 kita hubungkan ke ground, itu juga dengan kedua kapasitor kita. Situ teman-teman bisa lihat komponen yang dihubungkan ke sumber power atau VCC. Oke, dan ini kita hubungkan ke sini. Oke, sip, sudah selesai semuanya sepertinya. Ini tinggal kita ganti, bisa kita sesuaikan. Sini saya buat 50K hambatannya. Oke, sudah bisa kita tes, jalankan. Nah, sudah jalan, bisa teman-teman lihat. Sini kita bisa mengatur kecepatan dari jalannya lampu LED ini. Tinggal kita slide resistor variabelnya ke atas atau ke bawah. Semakin ke atas kita slide, maka jalannya juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika semakin ke bawah maka akan semakin lambat jalannya. Oke, sudah bisa kita selanjutnya kita rangkai di Ares atau PCB layout. Bisa teman-teman klik ini, lalu inilah tampilannya. Kita lihat di bagian komponen yang di sebelah kiri ada yang sedikit aneh. Sini kenapa banyak tanda-tanda silang ya? Oke, untuk mengatasinya bisa teman-teman klik komponennya, lalu sini klik yes, lalu kita pilih package yang sesuai. Di sini kapasitor kita cari yang sesuai, bisa kita pilih ini, lalu kita letakkan sembarang saja. Sini kita tujuannya hanya untuk menyesuaikan komponen yang dari ISIS atau schematic capture dengan yang ada di package yang ada di Ares. Jadi supaya bisa kita rangkai di Ares, kita harus menyesuaikan dulu package-nya apakah ada atau tidak. Sini juga lampu LED-nya bisa kita ganti juga dan sesuaikan package-nya dengan yang ada di Ares. Lalu pada resistor variabel bisa kita lakukan hal yang sama, lalu kita cari di keyword port, lalu kita pilih create home. Oke, sudah semuanya. Ini kita hapus dulu, lalu setelah semuanya sudah tidak ada yang silang, sudah bisa kita mulai rangkai di Ares. Pertama kita akan meletakkan komponen IC 4017. Kita rotasi terlebih dahulu, lalu kita letakkan. Selanjutnya IC 555 kita letakkan di sebelah dari IC 4017, dan juga ini kita letakkan resistor variabel, bisa kita letakkan di sini. Oke, sudah.
Lalu kita bisa susun kedua kapasitor yang sudah kita miliki tadi, bisa kita letakkan di dekat IC 25, lalu kapasitor yang kedua di bawah dari kapasitor 1. Selanjutnya kita rangkai komponen dari lampu-lampu LED sesuai yang di ISIS tadi. Sini kita juga akan mendesainnya dengan pola atau huruf Z. Sini teman-teman perlu mengetahui kaki komponen LED-nya. Situ teman-teman bisa lihat ada simbol K dan simbol A. Simbol K mewakili katoda, yang nantinya kaki pin tersebut akan kita hubungkan ke resistor, sedangkan yang A menandakan anoda, yang nantinya akan kita hubungkan kaki pin anoda tersebut ke kaki pin yang ada di IC 4017. Oke, kita susun dulu sedemikian dan serapi mungkin lampu LED-nya. Dan ini tampilan di 3D visualizer. Beginilah kira-kira tampilan virtualnya dari apa yang sudah kita rangkai pada Ares. Selanjutnya kita susun setiap resistor yang ada. Usahakan letak resistor ini jangan terlalu berjauhan dengan lampu LED agar nantinya kita tidak susah dalam menghubungkan tembaganya. Kita letakkan juga di sini untuk LED 8, 9 dan juga 10. Kita terus sedikit. Oke, sudah sip. Lalu yang satu lagi resistornya kita letakkan di bawah dari IC 55. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba hubungkan. Situ teman-teman bisa lihat, kita pergi ke mode trace, lalu kita usahakan dulu menyusun rangkaian ini dengan menggunakan tembaga bawah atau yang di Proteus disebut bottom copper. Untuk merangkainya teman-teman bisa lihat seperti video. Jadi setiap komponen itu sudah ada garis-garis hijau yang mana akan kemana ke tembaga yang akan dihubungkan dari kaki ke kaki. Jadi teman-teman tinggal merangkainya saja. Itu kenapa sudah ada garis-garis rekomendasi untuk menghubungkan kaki-kaki dari setiap komponen. Itu karena kita yang di Ares ini dia akan mengikuti apa yang kita rangkai di ISIS atau yang pada tab schematic capture. Jadinya
misalkan sudah kita rangkai di ISIS, maka akan kurang lebih sama polanya yang akan kita rangkai di Ares. Jadi kita tinggal mengikuti garis-garis hijau ini kemana dia tanda panahnya menuju. Nah, lalu untuk jika sudah seperti ini, untuk berubah ke mode top cover atau tembaga yang atas, tinggal klik spasi saja. Klik spasi maka akan muncul simbol lingkaran atau yang berwarna kuning lingkaran itu merupakan pin yang menghubungkan antara top cover dengan bottom cover. Untuk berpindah mode, kita bisa menekan spasi pada keyboard. Seperti ini tampilan sementara dari yang sudah kita hubungkan. Kita hubungkan ini. Selanjutnya tinggal beberapa dari kaki anoda LED yang belum terhubung ke IC 4017. Kita akan coba hubungkan. Sini teman-teman tinggal sekretas mungkin menyusun dan menghubungkan tembaga di antara komponen sehingga serapi mungkin dapat kita susun. Pada bagian ini memang sebenarnya agak sedikit lama, dikarenakan kita harus teliti dan juga jeli, jangan sampai ada kabel yang bertabrakan, kabel sejenis yang bertabrakan, karena itu akan menyebabkan error yang menyebabkan pakaian kita itu belum sepenuhnya sempurna. Oke, tinggal beberapa lagi. Oke, semua sudah terhubung. Bisa teman-teman lihat di bagian bawah. Dan sepertinya tampilan di bagian bawah itu sudah tidak ada lagi yang error. Lalu kita bisa klik ini untuk membuat bagian cover. Seperti inilah tampilannya. Tampilan visual dari PCB yang sudah kita rangkai dengan komponen-komponen yang membentuk running LED.
Oke teman-teman, sekian yang dapat saya perlihatkan. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman berikan di kolom komentar. Like dan bagikan jika suka video ini. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Sip.